Bismillahirrahmanirrahim. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata. Saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah. Jangankan makna, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu aja nah luar biasa fadilat dan kelebihannya. La sebiji, ilaha dua, ilah tiga, Allah empat, Muhammad sebiji, Rasul sebiji, Allah sebiji tujuh. Barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tujuh anggotanya diampuni dari berbuat dosa. Inya nih berbuat dosa, dibacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diampuni Tuhan dosa-dosa inya. Dan neraka nang tujuh buting tertutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah kata Rasul. Innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin solat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Iya Tuhan. Sini pahala solatmu, kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya, yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kemisnya. Ini Tuhan. Datang lagi, sebentar Tuhan. Kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan tapi tidak ada keadilan. Benar? Benar. Pahala solatmu kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Nuntut keadilan. Sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja.
Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia, setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Pagi-pagi mulai latihan, Anda minum air hangat, jadi bangun tidur, jangan sikat gigi dulu. Kenapa? Karena ada sains, ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata air liur kita pagi-pagi penuh dengan antioksidan. Ya, jadi pagi-pagi itu jangan langsung sikatan, minum dulu air hangat, air apapun lah, waktu bangun tidur. Lalu habis itu ngapain? Anda peras jeruk, minum air jeruk hangat, ya. Boleh nggak dicampurin dengan kunyit? Boleh. Campurkan sedikit dengan lada hitam. Itu sudah bikin kenyang sampai siang. Believe me, Anda sudah tidak akan tertarik lagi ketika punya teng depan rumah ada bubur ayam lewat. No. Saya sudah kembali ke jalan yang benar. Gitu ya, teman-teman sekalian. Hendaknya kita, orang yang beriman di dunia ini seperti sadarnya orang kafir di neraka. Oh, ternyata benar-benar mainan yang harus aku tinggalkan. Gak ada guna kalau bukan untuk akhirat. Ini orang kafir di akhirat. Orang beriman sudah di surga nyaman, tapi orang di dunia kita harus punya keyakinan seperti itu. Maka kalau Anda mencari dunia, cari dunia, tapi harus kau jadikan dunia itu adalah tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, atau kendaraan menuju Allah. Jangan kau cari dunia hanya untuk dunia, maka Anda terus dalam wilayah mainan dan wilayah yang melupakan, sehingga menjadikan Anda tidak sampai kepada Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang terhenti jalannya menuju Allah karena dia tertipu dengan dunia. Dia kenal Allah, ahli iman, tapi saat dia mencari dunia, terlena dengan dunia, lupa dengan dunia, diberi kekayaan malah jauh dari Allah. Maka jadikan dunia itu akhirat. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fahsya wal munkar. Itu sifat dari sholat, itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan, walaupun gak langsung bisa meninggalkan. Itu udah progres loh. Dan itu udah terbukti bahwa sholat itu benar-benar tanha al-fahsya wal munkar. Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa. Sekarang malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Merasa nggak enak sama Allah. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesal. Dulu nggak ada nyesalnya, habis buat dosa biasa aja, malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesal. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesal. Maka terusin sholatnya, perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Jadi fokus kita perbaiki sholatnya. Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu. Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid. Oh mungkin sholat kita belum di saf pertama. Oh mungkin sholat kita belum banyak tambahin dengan gimmick sunnah-sunnahnya. Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Enggak ada kebaikan yang sia-sia. Sholat itu kan kebaikan, nggak mungkin sia-sia. Tapi masih korupsi Ustadz, masih bohong, masih curang, masih apa? Nggak, itu urusan lain. Yang jelas, jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu lebih buruk lagi keadaannya. Makanya mending sholatnya perbaiki, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Ini persepsi yang harus kita bangun ya. Jangan sampai terkesannya nggak usahlah menghijabi kepala daripada kita udah berhijab tapi masih suka ngomongin orang. Mending kita menghijabi hati. Nggak ada menghijabi hati, karena menghijabi hati itu sesuatu yang buruk. Khatamallahu ala qulubihim,
Allah menutup hati mereka kan? Hati itu jangan ditutup, hati itu dilapangkan, dibuka. Alam nashrah laka sadrak. Jadi yang benar menutup kepala, membuka hati, bukan menutup hati, membuka kepala, kebalik. Menutup hati, membuka kepala. Summum bukmun umyun. Bahaya tuh. Khatamallahu ala qulubihim, bahaya tuh. Kalau menutup hati. Tapi kalau menutup kepala, membuka hati, memang harusnya kayak gitu. Jadi bukan sebaliknya, menutup hati, membuka kepala. Ini persepsi umum yang disebut dengan syubhat. Pemahaman-pemahaman yang keliru di antara umat Islam, yang mudah-mudahan bertahap kita perbaiki. Termasuk tadi, sia-sia sholatnya masih bikin dosa, enggak. Justru dengan sholat, dia bikin dosanya udah mulai merasa bersalah. Udah mulai merasa malu, udah mulai merasa menyesal setelahnya, udah mulai mengurangi sedikit-sedikit walaupun belum bisa maksimal. Setidaknya seperti itu. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Honda lagi, kalau mau dipilih, bagi-bagi kartu namanya. Nah bilang, pilih saya, ini nomor HP-ku. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ya, Honda lagi. Tak mungkin, tetapi semua terjadi. Kau dusta padaku, janjimu yang dulu itu palsu. Kau tinggalkan aku, membuat hatiku tak menentu. Ayatul munafikin salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu diantaranya, apabila dia berjanji, dia bohong. Apabila dia percaya, dia berkhianat terhadap amanah. Maka dengan lagu ini, pesan-pesan agama kita sampaikan melalui lagu. InsyaAllah, ya. Hari ini kita lagi makan di shop saudara Petarani, halal, berkah, syar'i. Kenapa syar'i, Ustaz? Tidak ada pelayannya cewek. Kalau ada pelayanan cewek, modus, minta nomor HP. Masya Allah.
Oke, itulah tadi peserta dari Kabupaten Takalar dengan judul lagunya Merana. Sebentar lagi kita akan menampilkan peserta dari Kabupaten Bulukumba dengan judul lagunya Begadang Jangan Begadang. Nah, sudah makan dulu bos. Banyak yang penonton, banyak yang penonton.